يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian adalah suatu kepastian yang akan dialami oleh setiap makhluk. Namun, dalam konteks Islam, kematian tidak dianggap sebagai akhir dari segalanya. Kematian hanya mengakhiri hubungan antara manusia dengan dunia fisik dan memisahkannya dari orang-orang yang masih hidup. Bahkan, memisahkan dari orang-orang yang kita cintai. Bagi individu yang telah meninggal dunia, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan apapun, dan mereka hanya menanti kebangkitan di hari yang akan datang. Namun, sebagai orang yang masih hidup, apakah kita dapat melakukan sesuatu untuk mempersembahkan manfaat bagi mereka yang telah mendahului kita? Dalam sebuah hadis oleh Rasulullah SAW, beliau bersabda yang artinya, seorang mayat dalam kuburnya seperti orang tenggelam yang meminta pertolongan dari ayahnya, ibunya, saudaranya, atau sahabatnya. Dari kitab Syu'abul Iman, Baihaqi nomor 8086. Maka dari itu, Rasulullah SAW mendoakan mereka yang masih hidup maupun yang sudah mati. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Artinya, ya Allah, ampunilah orang-orang yang masih hidup di antara kami dan yang sudah mati. Hadis riwayat Imam Abu Daud nomor 3201. Sebagai orang yang ditinggalkan, kita bisa melakukan amalan-amalan yang bermanfaat untuk para ahli kubur. Beberapa di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, mendoakan, memohonkan ampun atau beristighfar, bertasbih dan bertakbir untuknya. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa setiap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai menguburkan jenazah, beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat yang lain, mintalah ampunan untuk saudara kalian dan mohonkan keteguhan untuknya, karena sesungguhnya saat ini dia sedang ditanya. Hadis riwayat Imam Abu Daud nomor 3221. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghimbau para sahabat untuk menyampaikan kata-kata yang baik ketika mengunjungi seseorang yang sedang sakit atau telah meninggal dunia, karena malaikat akan mengaminkannya. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada istrinya, yaitu Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu anha, membaca doa berikut untuk almarhum suaminya. Allahumma ighfirli walahu wa'aqibni minhu uqba hasanah. Yang artinya, ya Allah, ampunilah aku dan dirinya dan berilah aku pengganti yang lebih baik. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 919. Kita juga dianjurkan untuk membaca tasbih dan takbir saat berziarah kubur. Ketika Rasulullah SAW meluruskan jenazah sahabat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu di liang lahat, beliau SAW bertasbih dan bertakbir. Hal tersebut diikuti oleh mereka yang hadir. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, mengapa engkau bertasbih lalu bertakbir? Rasulullah SAW menjawab, sungguh kuburan laki-laki soleh ini sempit hingga kemudian Allah Azza wa Jalla meluaskan untuknya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Banyak lagi doa-doa yang bisa dibaca ketika ziarah kubur, baik dari hadis maupun ayat Al-Quran. Yang kedua, bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, saat ibu dari sahabat Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu meninggal dunia, Sa'ad bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah,
sungguh ibuku telah meninggal dunia saat aku tidak ada di sisinya. Apakah jika aku bersedekah atas namanya akan bermanfaat untuknya?" Rasulullah SAW menjawab, "Iya." Lalu Sa'ad berkata kepada beliau SAW, "Aku menjadikan engkau sebagai saksi bahwa temanku yang bernama Al-Miqraf menjadi sedekah untuknya." Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 2756. Yang ketiga, melunasi hutang yang menjadi tanggungannya. Salah satu yang bisa kita lakukan kepada yang sudah meninggal adalah melunasi hutangnya. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para sahabat, "Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidak ada seorang mukmin di muka bumi ini kecuali akulah orang yang berhak atas diri mereka. Maka siapa saja yang mati meninggalkan hutang atau anak yang butuh santunan, maka akulah yang akan menanggung. Dan siapa saja dari kalian yang meninggalkan harta, maka harta tersebut untuk ahli waris yang tersisa." Hadis riwayat Imam Muslim nomor 1619. Yang keempat, membayar hutang puasa Ramadan yang ia tinggalkan. Jika saudara kita yang meninggal masih memiliki hutang puasa Ramadan, maka kita bisa berpuasa untuknya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau SAW bersabda, "Man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuh." Yang artinya, siapa yang meninggal dunia dan punya hutang puasa, maka keluarganya yang menanggung puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1952. Yang kelima, membadalkan haji dan umrah. Jika orang tua atau kerabat kita yang muslim meninggal dunia sebelum sempat pergi haji atau umrah, maka kita bisa membadalkan haji dan umrah untuk mereka. Tentu saja jika kita sendiri sudah melaksanakan ibadah tersebut lebih dulu. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bertemu seseorang laki-laki yang sedang berhaji, dan dia mengucapkan labbaik untuk Syubrumah. Rasulullah SAW yang mendengarnya berkata, "Siapa itu Syubrumah?" "Saudaraku wahai Rasulullah," jawab lelaki itu. Rasulullah SAW bertanya lagi, "Apakah kamu sudah berhaji untuk dirimu sendiri?" "Belum," jawabnya. "Berhajilah untukmu dulu, baru setelah itu berhajilah untuk Syubrumah," jawab Rasulullah SAW. Hadis riwayat Imam Abu Daud nomor 1811. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, dalam agama Islam tidak hanya diajarkan untuk berbuat baik kepada mereka yang masih hidup, tetapi juga kepada mereka yang telah pergi sebelum kita. Di atas telah disampaikan beberapa amalan yang bermanfaat untuk dapat kita persembahkan kepada orang-orang yang telah meninggal. Semoga ketika saatnya tiba untuk menghadap Sang Pencipta, orang-orang yang masih hidup akan mengurus jasad kita dengan penuh kebaikan, mendoakan kita, dan memohonkan ampun bagi kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.